गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। हाँ चलिए, चलना है यार। क्योंकि तांगा भी रामगढ़ का है और Di sebuah desa kecil bernama Ramgar hiduplah seorang pensiunan polisi bernama Takur. Suatu hari Takur mengundang seorang polisi muda yang kini menjabat untuk membantunya. Asisten Takur Ramlal lalu menunjukkan sebuah foto. Foto itu adalah potret dua penjahat kelas kakap yang sudah berkali-kali keluar masuk penjara. Mereka adalah Jaidep dan Peru. Takur bersikeras ingin menemukan kedua orang itu. Entah apa rencana sebenarnya, tapi film pun membawa kita flashback ke 2 tahun sebelumnya. इसलिए हम एक मालगाड़ी में आ रहे थे। ये दोनों बदमाश जयदेव और वीरू। Saat itu Takur masih menjabat sebagai kepala polisi. Dalam sebuah kereta barang dia berhasil menangkap Jay dan Peru. Ketika ditanya kenapa mereka memilih jadi perampok, jawabannya sederhana karena butuh uang. Sama halnya seperti polisi yang juga bekerja untuk uang. Namun Takur menegaskan, dirinya menjadi polisi bukan mencari uang, melainkan untuk menegakkan hukum. Dia punya ladang pertanian yang cukup untuk menghidupi keluarga dan warga desa. Bedanya seorang polisi menghadapi bahaya demi hukum, sedangkan Jay dan Peru menghadapi bahaya demi uang sambil melanggar hukum. Peru pun kembali menjawab baik polisi maupun penjahat sama-sama harus punya keberanian. Mendengar itu Takur pun menantang, lalu seberapa beranikah kalian berdua? Belum sempat dijawab, kereta tiba-tiba terhenti karena ada sekelompok bandit menyerang. Jay dan Peru yang masih di Borgo minta kesempatan untuk membuktikan keberaniannya. Mereka bahkan menyombongkan diri mampu menghadapi 20 orang sekaligus. Lalu karena terdesak, Takur akhirnya melepas borgol mereka. Dengan satu syarat, jangan coba-coba untuk kabur. Dengan cepat Jay dan Peru melawan para bandit. Namun naas Takur tertembak. Jay langsung memeriksa sambil melumpuhkan musuh yang tersisa. Sementara Peru juga tidak kalah tangguh, dan Takur pun terlanjur tumbang. Jay dan Peru bingung, mereka bisa saja kabur saat itu juga, tapi kalau dibawa ke rumah sakit mereka pasti masuk penjara lagi, dan kalau dibiarkan kasihan juga. Akhirnya Jay mengeluarkan koin andalannya, kalau kepala mereka akan membawa Takur ke rumah sakit, kalau ekor mereka akan pergi meninggalkannya. Dan ternyata yang keluar adalah kepala. Itulah alasan kenapa Takur mencari Jay dan Peru. Meski perampok, mereka punya sisi baik. Dan kini Takur membutuhkan keduanya untuk sebuah misi rahasia. Namun polisi muda yang mendengarnya berkata, akan sangat sulit menemukan mereka kalau tidak dipenjara. Karena sebagai perampok mereka selalu berpindah-pindah tempat. Benar saja Jay dan Peru terlihat sedang mencuri motor warga. Mereka memang perampok, tapi juga dua sahabat yang selalu bersama. Mereka lalu mendatangi seorang pengusaha kayu bernama Bopal. Awalnya Bopal terkejut karena mereka dihargai 2.000 rupiah bagi siapa saja yang berhasil menangkapnya. Namun Jay punya rencana. Dia bekerja sama dengan Bopal agar dirinya dan Peru bisa dijebloskan ke penjara. Lalu nanti setelah keluar, mereka akan bagi hasil dari hadiah 2.000 rupiah itu. Mendengar itu Bopal pun setuju, yang akhirnya Jay dan Peru kembali masuk penjara. Untungnya sipir di sana tidak setegas yang kita kira. Dengan kecerdikan mereka, Jay dan Peru berhasil menipu sipir dan melarikan diri. दफ्तर चलो दरवाजा खुलवाओ दरवाजा खोलो यस Mereka lalu menagih bagian uang sesuai kesepakatan dan membaginya lalu segera pergi. Namun siapa sangka polisi lain datang mengejar mereka dengan serius. Alhasil mereka berdua pun kembali ditangkap. Tapi kali ini mereka akhirnya dibebaskan atas jaminan Takur. Dengan jubah coklat khasnya, Takur menawarkan pekerjaan kepada Jay dan Peru. Dia bersedia membayar berapapun upah yang diminta. Tugasnya adalah menangkap ketua bandit bernama Gabar Singh, yang jauh lebih berbahaya, bahkan kepala Gabar dihargai 50.000 rupiah. Namun Takur menegaskan, mereka tidak perlu tahu alasannya. Yang penting Gabar harus dibawa hidup-hidup ke hadapannya. Di situ Jay dan Peru kebingungan. Akhirnya seperti biasa mereka memutuskan lewat koin.
dan koin pun jatuh di kepala, yang artinya mereka menerima misi ini. Beberapa waktu kemudian, Jay dan Peru tiba di stasiun menuju desa Ramgar. Di sana mereka bertemu seorang kusir delman wanita yang cerewet tapi ramah. Namanya Basanti. Dia menawarkan jasa mengantar sampai ke tujuan. Meskipun cerewet, tetapi Peru tampaknya mulai menyukai Basanti. नहीं हीरो का तो तांगा रुकेगा कैसे? ठाकुर बलदेव सिंह के घर सबके घर जाना है। चाय खानो। क्या नाम है? वीरू, हमारा नाम बसंती है। पहली बार बड़ा प्यारा नाम है। Sesampainya di Ramgar, mereka pun disambut oleh Thakur. Thakur pun lalu membuka brankas, memberikan uang muka dan menjanjikan sisanya setelah tugas selesai. Dan mereka pun mendapatkan kamar untuk beristirahat. Saat menuju ke kamar, Jay melihat seorang gadis berpakaian serba putih, tanda bahwa dia sudah menjanda. Dari tatapan matanya Jay tampak menyukai gadis itu, dan gadis itu bernama Radha. Setelah tadi melihat brankas Thakur yang berisi uang, Jay dan Peru pun berniat mencuri isi brankas itu lalu kabur. Tapi saat membuka pintu mereka diserang orang tidak dikenal. Namun ternyata itu sengaja dilakukan oleh Thakur hanya untuk menguji nyali mereka. Dan mereka pun berhasil lolos dari ujian itu. Sesuai rencana malam harinya, Peru dan Jay nekat akan mencuri brankas. Tapi mereka dikagetkan oleh Radha yang datang membawakan kunci brankas itu. Dia berkata jika mereka mau silahkan ambil saja. Di dalamnya ada perhiasan dan uang. Karena bagi Radha semua itu sudah tidak ada gunanya lagi. इसमें मेरे वो कहने हैं मुझे अब कभी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी वो भी ले जाओ अच्छा ये उम्मीदें तो टूटेंगी Hal itu pun membuat Jay dan Peru merasa malu. Lalu esoknya mereka mengembalikan kunci dan berjanji kejadian itu tidak akan terulang lagi. Sementara itu Basanti terlihat memberi makan kuda kesayangannya Dano. Bibinya lalu memintanya untuk mencarikan mangga muda. Dalam perjalanan Basanti bertemu Pak Imam yang baru pulang dari masjid. Dan seperti biasa dia tidak berhenti mengoceh. इमाम साहब। बसंती, हाँ। क्योंकि ऐसा गांव में कौन है जो आपकी इज्जत वह कर लेती है तो अहमद को समझाती क्यों नहीं? Pak Imam punya seorang putra bernama Ahmed. Ahmed sering diajak pamannya bekerja di kota dengan gaji besar. Namun dia selalu menolak karena tak tega meninggalkan ayahnya sendirian. Tapi sebelum lanjut Basanti ingat kalau dia harus segera memetik mangga untuk bibinya. Saat kesulitan memetik, terdengar suara tembakan yang menjatuhkan beberapa mangga. Ternyata itu adalah Peru yang muncul menawarkan bantuan, bahkan mengajarinya menembak. एक ये और एक ये। हाथ ऐसे मैंने तो आग पहले ही बंद कर रखी। Namun ternyata itu hanyalah modus untuk mendekatinya. Merasa kesal, Basanti pun kembali pulang dalam keadaan marah. Di sisi lain Jay dan Radha diam-diam mulai menaruh perasaan. Serta suasana desa Ramgar begitu hangat diwarnai kesibukan dengan pekerjaannya masing-masing. Namun ada satu masalah besar karena para bandit sering menjarah hasil pertanian. Salah satunya adalah Kalia, anak buah Gabar Singh. Namun tidak lama Thakur menghadangnya dan berkata jika Gabar tidak akan mendapat sebutir gandum pun dari desa ini. Dan Thakur mengingatkan kalau mereka saat ini sedang berhadapan dengan maut. Kalia menertawakan ucapan itu. Tapi ternyata dari kejauhan, Jay dan Peru sudah siap melawan. Sehingga mereka pun melarikan diri. क्यों बेकार में Dan inilah sosok Gabar Singh. Dia murka mendengar anak buahnya kalah oleh dua orang suruhan Thakur. Dan dengan kejamnya, dia tidak segan menghukum mereka. Beberapa hari kemudian desa Ramgar merayakan festival Holi dengan penuh warna. Namun kebahagiaan itu berubah jadi ketakutan ketika pasukan Gabar datang menyerang. Semua warga bersembunyi, sementara Thakur hanya diam tidak berbuat apapun. Hanya Jay dan Peru yang berani maju menghadapi mereka. Gabar mengaku sebagai penguasa sejati desa. Menurutnya merampas hasil pertanian bukanlah kejahatan. Dia menuntut agar Jay dan Peru segera minta maaf. Awalnya terlihat seolah Jay akan menuruti, namun ternyata itu hanyalah taktik. Dengan bantuan Basanti,
Keduanya berhasil mengalahkan pasukan Gabar hingga mereka pun mundur. Namun Peru marah kepada Thakur. Baginya Thakur yang dulu berani melawan banyak musuh kini hanya diam tak berbuat apa-apa. Dia menganggap Thakur pengecut. Bahkan saat ada senjata di hadapannya, Thakur tidak mau mengambilnya. Di situ Thakur hanya terdiam sebelum akhirnya membuka rahasia besar di masa lalu tentang dendam pribadinya dengan Gabar. Beberapa tahun yang lalu saat masih aktif sebagai polisi, Thakur berhasil mengetahui keberadaan Gabar. Dia segera mengejarnya dan akhirnya Gabar pun tertangkap atas semua kejahatannya. Pengadilan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Namun sebelum dibawa pergi, Gabar pun sempat berjanji, "Aku akan membalas dendam, bahkan tanpa harus menunggu selama itu, karena tidak ada penjara yang mampu menahannya." Pada saat itu Thakur baru mendapat cuti setelah lama sibuk bertugas. Dia bercerita kepada rekannya bahwa dirinya memiliki keluarga besar di rumah. Ada 2 anak laki-laki, 2 menantu perempuan, seorang putri yang siap menikah, serta seorang cucu laki-laki berusia 8 tahun. Thakur sangat bahagia. Dia bahkan sudah menyiapkan hadiah untuk keluarganya. Namun di saat bersamaan, seorang polisi datang dan memberitahu atasannya bahwa Gabar telah melarikan diri dari penjara. Thakur tidak mengetahui kabar itu. Dia pun tetap pulang dengan hati penuh kegembiraan, tidak sabar bertemu keluarganya. Sementara di rumah suasana penuh kehangatan, Prada bersama Rambal pergi ke kuil untuk berdoa. Sementara anggota keluarga lain bersiap menjemput Thakur di stasiun. Namun kebahagiaan itu seketika sirna. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Anak Thakur yang sulung tiba-tiba roboh. Disusul adiknya yang berusaha menolong namun tak berdaya. Menantu-menantunya pun tak luput dari serangan. Bahkan anak bungsu serta cucu kecilnya ikut menjadi korban. Inilah pembalasan Gabar. Dia datang menghancurkan seluruh keluarga Thakur tanpa belas kasihan. Tidak lama kemudian Thakur tiba di rumah. Namun yang dia temukan hanyalah suasana duka. Para tetangga sudah berkumpul dan jenazah keluarganya terbujur kaku. Rada dan Ramlal hanya bisa terdiam dalam kesedihan. Thakur yang hancur hatinya segera menunggang kuda untuk mencari Gabar. Namun di perjalanan dia lebih dulu dicegat dan dibawa ke hadapan ketua mereka. Di sana Gabar kembali mengingatkan janjinya dulu saat dia dirantai dan dikepung polisi. Dia bertekad akan membalas dendam dan kini hari itu telah tiba. Dengan 2 pedang di tangannya, Gabar pun melakukan hal ini. Dan sejak saat itulah, Thakur tak lagi mampu mengangkat senjata. Jubah yang selalu dipakainya hanyalah untuk menutupi luka tersebut. Semua orang yang melihat hanya bisa terdiam. Thakur pun memilih pergi dalam kesedihan mendalam. Melihat penderitaan Thakur, Jay dan Peru merasa iba. Mereka yang awalnya hanya mengejar uang, kini berjanji akan membantunya membalas dendam dengan ikhlas. Mereka kemudian mendengar kabar bahwa kelompok Gabar mendirikan tenda tak jauh dari desa. Pada suatu malam hiburan, Jay dan Peru menyerang lebih dulu. Hingga di keesokan harinya, Jay kembali dalam keadaan terluka. Rada terlihat sangat khawatir. Dan dari situlah Thakur sadar bahwa menantunya itu menyukai Jay. Beruntungnya Jay selamat, meski Gabar berhasil meloloskan diri. Sementara itu Pak Imam menerima surat yang dibacakan oleh petugas pos. Surat itu datang dari Paman Ahmed di kota. Isinya yaitu Ahmed kembali dipanggil bekerja dengan gaji cukup besar serta lengkap dengan tempat tinggal. Pak Imam pun bahagia mendengarnya. Namun Ahmed tetap saja menolak karena dia tidak ingin meninggalkan ayahnya yang sudah tua. Di situ Pak Imam kecewa. Dia merasa Ahmed masih muda dan punya banyak kesempatan, sementara dirinya masih sanggup mengurus dirinya sendiri. Bahkan Basanti pun ikut membenarkan perkataan Pak Imam. Tidak lama Basanti pergi berdoa ke kuil.
Dia meminta agar dijodohkan dengan pria yang bisa memperlakukannya seperti seorang ratu. Dan tiba-tiba suara dewa menjawab doanya. Jelas di situ Basanti terkejut. प्रभु मुश्किल है, बस ऐसी जगह बात लगाओ प्रभु की बसंती रानी बनकर। क्योंकि ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। प्रभु तुम? Namun ternyata itu hanyalah ulah Peru yang bersembunyi di balik patung. Peru berkata, jika Basanti ingin jodoh pria tampan pemberani dan memperlakukannya seperti ratu, maka hanya ada satu orang yang tepat, yaitu pria bernama Peru. Dan kalau Basanti tidak menuruti perintah dewa, maka dia pun akan menjadi perawan seumur hidup. Tiba-tiba Jai muncul, membongkar siapa sebenarnya di balik patung itu. Basanti pun marah besar, meski sebenarnya Peru benar-benar tulus mencintainya. Namun Peru di situ tidak menyerah. Dia terus berusaha mencari cara, bahkan membayangkan punya anak-anak yang meminta diceritakan sebuah dongeng oleh Jai, serta menganggap Jai adalah pamannya. Karena kasihan melihat sahabatnya itu, Jai mendatangi bibi Basanti untuk melamar atas nama Peru. Namun Jai terlalu jujur. Dia mengatakan bahwa Peru adalah perampok, tidak punya pekerjaan tetap, dan sering bermain perempuan. Mendengar itu sang bibi marah. Menurutnya lebih baik Basanti jadi perawan tua daripada menikah dengan pria seperti Peru. अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखी, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है और शराब की आदत तो 2 दिन में छूट। मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो? तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा बस। या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना? ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। अच्छा, भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे। बेचारा वीर। जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। Ditolak mentah-mentah, Peru pun melakukan aksi nekat. Melihat kejadian itu, Basanti meminta Jai melakukan sesuatu. Namun Jai tetap tenang dan meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja jika mabuk Peru sudah hilang. Bibi yang dibawa ke lapangan pun dipaksa warga agar menerima lamaran itu. Meskipun ragu, daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, akhirnya dia pun menerima Peru sebagai menantunya. Sedangkan Jai hanya bisa bersabar melihat kelakuan sahabatnya itu. Sementara itu, Ahmed akhirnya bersedia bekerja di kota karena terus dipaksa. Pak Imam pun menasehatinya agar jangan sampai telat makan, sebab kesehatan lebih penting daripada kekayaan, dan dia pun mendoakan agar putranya itu mendapat keberkahan. Namun di tengah perjalanan, Ahmed dicegat kelompok Gabar, dan dia pun kembali pulang, tetapi sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Semua warga mendekat. Jai dan Peru menemukan sebuah surat, namun segera direbut salah seorang warga desa. Bersamaan dengan itu Pak Imam datang mencari Basanti. Dia bisa merasakan kerumunan orang dan suasana duka. Basanti sendiri merasa bersalah, tak kuasa jika harus memberitahu hal itu. Peru lalu membawa Pak Imam mendekat, dan sang ayah pun bisa merasakan bahwa jenazah yang ada di hadapannya adalah putranya sendiri. Salah satu warga desa itu menyalahkan Takur, sebab semua ini terjadi akibat dirinya. Di dalam surat, Gabar memberi pesan kepada seluruh warga desa, jika mereka masih peduli kepada anak dan keluarga, maka mereka harus memperbaiki sikap. Jika tidak, maka inilah akibatnya bagi yang mencoba melawan. Gabar juga menuntut supaya 2 anak buah Takur diserahkan besok pagi. Jika tidak, maut pun akan terus mengintai warga desa setiap hari. Mendengar itu warga pun ketakutan. Mereka hanyalah petani bukan tentara. Mereka tidak ingin keluarganya jadi korban selanjutnya. Takur lalu mengingatkan, memang benar mereka petani turun-temurun, tetapi bukan berarti harus selalu takut. Jika ingin hidup terhormat, mereka harus berani berkorban. Dan jika dibiarkan, maka tidak ada masa depan bagi mereka. Peru kemudian menyampaikan, jika dengan menyerahkan dirinya dan Jai kepada Gabar desa ini bisa aman, makmur, dan sejahtera, maka mereka pun siap menyerahkan diri. Lalu seorang warga pun membenarkan, karena dia sudah tidak sanggup menanggung penderitaan. Namun Pak Imam bertanya, siapa sebenarnya yang merasa paling menderita di sini? Dan apakah ada yang tahu penderitaan terbesar di dunia ini? Mendengar pertanyaan itu semua orang terdiam. Dan Pak Imam pun menjawab, penderitaan terbesar adalah ketika seorang ayah harus memangku jenazah putranya sendiri. Dia menegaskan orang tua seperti dirinya mampu menanggung derita sebesar itu. Tetapi mengapa warga lain tidak sanggup menghadapi musibah ini? Dia meyakini lebih baik mati terhormat daripada mati terhina.
Hari ini dia kehilangan putranya, tapi dia tidak menyalahkan siapapun. Justru dia ingin Jay dan Peru tetap tinggal di desa ini. चलो Namun pada akhirnya Jay dan Peru tetap menyerahkan diri. Mereka meninggalkan sebuah surat, di mana di surat itu tertulis akan ada 4 anak buah Gabar yang mati. Tetapi itu adalah jebakan, karena dari 5 orang hanya 1 yang selamat untuk menyampaikan pesan itu kepada Gabar. Di lain waktu Jay dan Radha mulai akrab. Meski Radha masih pendiam dan pemalu, tetapi perlahan dia mulai terbuka. Ramlal pun teringat masa lalu. Ia bercerita kepada Jay saat pertama kali Thakur memperkenalkan Radha saat perayaan Holi. Radha adalah anak sahabat Thakur dari desa tetangga. Dia adalah gadis ceria, periang, dan penuh semangat. Dia pun merayakan Holi dengan bahagia serta penuh warna-warni. Berbeda dengan sekarang, Radha seperti lupa cara berbicara. मिठाई वाला भाई, मिठाई वाला आली, मैं जाती हूँ अरे होली खेलने जाऊँ। अभी तक दिल नहीं भरा तेरा होली से Namun Ramlal kagum karena Radha dulu memperlakukan semua orang seperti ayahnya sendiri tanpa memandang status. Tetapi kini hidupnya seperti kehilangan warna. Dari situ Jay merasa prihatin. Dia ingin menikahi Radha. Meski dirinya seorang penjahat, tapi dia percaya dirinya berhak mendapatkan kesempatan kedua. Dia ingin berubah, punya istri, rumah, dan anak-anak yang kelak bisa duduk di bahunya sambil meminta diceritakan sebuah dongeng. Dan niat baiknya itu didukung oleh Thakur. Ia menemui ayah Radha dan meminta restunya. Menurut Thakur, sampai kapan Radha akan hidup sendiri? Suatu saat semua orang tua akan meninggal, lalu siapa yang akan menjaganya? Mendengar itu akhirnya ayah Radha setuju. Dia menganggap Thakur juga ayah bagi Radha, sehingga menghormati keputusannya. Mendengar itu Radha pun bahagia sambil tersenyum tipis. Sementara itu Jay gelisah menunggu jawaban. Namun Peru menenangkan, meyakinkan bahwa kini waktunya mereka berubah. Sudah cukup keluar masuk penjara, dan setelah menikah nanti, mereka akan bertani dan menetap di desa ini. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat Basanti menunggu Peru di tepi danau, tiba-tiba dia didatangi kelompok Gabar. Basanti yang sadar segera memanggil Dano, kuda kesayangannya, lalu kabur dari sana. Mengetahui hal itu Peru langsung mengejar. Sayangnya delman Basanti mengalami kerusakan hingga dia terjatuh dan tertangkap. Begitu juga dengan Peru yang malah tertangkap juga. Gabar yang tahu mereka sepasang kekasih mempermainkan keduanya. Peru dibidik dari kejauhan, sementara Basanti dipaksa menari tanpa henti. Jika dia berhenti, maka Basanti akan kehilangan Peru. अगर किसी ने हिलने Namun Jay datang tepat waktu. Dia menyuruh Gabar agar semua anak buahnya meletakkan senjata. Peru berhasil bebas dan segera membawa Basanti kabur. Tapi tentu saja Gabar tidak akan tinggal diam. Mereka pun dikejar habis-habisan, sampai-sampai Jay terluka. Tetapi dia menyembunyikannya. Di saat situasi makin genting dan peluru semakin menipis, Jay memerintahkan Peru untuk segera membawa Basanti pergi. Jika mereka bertiga tetap tinggal, maka semuanya bisa tewas. Sebagai sahabat, Peru menolak meninggalkan Jay, namun Jay tetap memaksa. Dia mengeluarkan koin andalannya. Jika kepala Jay tetap tinggal, jika ekor maka Peru yang tinggal. Koin pun dilempar, dan hasilnya kepala. Itu berarti Jay harus tetap tinggal di sini. Dengan berat hati Peru akhirnya menuruti demi menyelamatkan Basanti. Lalu Jay pun berjuang sendirian. Hingga peluru terakhir ditembakkan, dia tetap maju melawan musuh yang mengepung. Peru pun segera kembali, namun hanya sempat mendapati sahabatnya di ambang ajal. Jay pun tersenyum bahagia karena selama ini hidup bersama sahabat dan kini mati pun di pangkuannya.
Namun ada satu hal yang belum sempat dia lakukan, yaitu menceritakan dongeng untuk anak-anak Peru dan menikahi Rada. Hingga Jay pun menghembuskan napas terakhirnya. Saat itulah terungkap bahwa koin andalan Jay sebenarnya memiliki dua sisi yang sama. Artinya selama ini Jay sengaja berbohong demi menyelamatkan Peru. Di situ Peru marah besar. Dia bertekad membalas kematian sahabatnya. Namun Gabar bermain curang, mengeroyok Peru dari belakang. Meski begitu Peru tidak menyerah. Pertarungan 1 lawan 1 pun terjadi. Dan tidak lama Takur datang meminta Peru menghentikannya. Sesuai janji Gabar harus ditangkap hidup-hidup. Namun Peru menolak. Dia ingin membalas kematian sahabatnya. Takur pun mengingatkan kalau itu juga adalah janji Jay semasa hidup. Dan demi sahabatnya akhirnya Peru menahan diri. Dan inilah tujuan akhir sebenarnya. Takur pun ingin bertarung 1 lawan 1 meski hanya dengan kedua kakinya. Hingga pertarungan berakhir ketika kepala polisi datang menghentikan segalanya. Dia mengingatkan Takur bahwa amarah tidak akan menyelesaikan apapun. Polisi masih menghormati Takur sebagai mantan aparat. Jika dia tidak patuh hukum, maka apa artinya semua ini? Mendengar itu, Takur terpaksa menyerahkan Gabar kepada polisi. Dan setelah semua ini Jay kemudian dimakamkan di desa. Sementara di kejauhan Rada hanya bisa ikhlas menerima nasibnya. Dan Peru memilih kembali merantau, bahkan batal menikahi Basanti. Namun ternyata di dalam kereta Basanti sudah menunggunya, yang akhirnya mereka pun pergi bersama untuk memulai hidup baru. Dan film pun berakhir. Pada akhirnya Jay rela mengorbankan nyawa demi sahabat. Takur memilih menahan dendam dan menyerahkan Gabar pada hukum. Rada pun harus ikhlas dengan kesendiriannya. Sementara Peru dan Basanti melanjutkan hidup bersama. Dan inilah sebuah akhir yang sederhana tapi penuh makna tentang persahabatan, cinta, dan pengorbanan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga teman-teman Siloka Diri selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan umur panjang.